Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Hendra Channel. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik yang ada di dalam negeri ataupun yang sedang merantau ke luar negeri. Oke, langsung kita bacakan informasi pada kesempatan hari ini. Ada lagu yang cuma jadi hits sesaat, terus hilang. Tapi, ada juga lagu yang bisa melahirkan sebuah legenda di panggung musik Indonesia. Nah, hari ini kita bakal membahas salah satunya. Lagu yang bisa dibilang jadi soundtrack-nya jutaan anak muda Indonesia. Yap, Mimpi yang Sempurna dari Peter Pan. Tapi, pernah kepikiran gak sih? Gimana ceritanya sebuah lagu debut yang jujur aja ya, kedengarannya mentah banget, sederhana, tapi justru jadi tiket emas yang bikin karir Peter Pan meledak. Nah, ini dia yang mau kita bongkar. Oke, jadi semua ini berawal dari satu langkah yang jenius banget. Yuk kita lihat gimana lagu ini bisa jadi roket peluncur buat Peter Pan. Jadi ceritanya gini, di tahun 2002, Musika Studios bikin sebuah album kompilasi yang sebenarnya kayak pertaruhan besar. Isinya ada 10 band baru. Dan di antara nama-nama itu, terselip satu nama yang mungkin waktu itu belum banyak yang kenal, Peter Pan. Eits, tapi ini bukan sekedar album kompilasi biasa loh. Ada ide yang keren banget di baliknya. Album ini tuh kayak audisi raksasa. Sebuah kontes di mana jurinya ya kita semua, para pendengar musik se-Indonesia. Strateginya simpel, tapi brilian banget. Biarin aja pasar yang nentuin siapa pemenangnya. Dan hasilnya gimana? Wow, publik se-Indonesia kayaknya kompak nerikin satu nama, Peter Pan. Mereka menang. Telak. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih rahasianya? Kok bisa semua orang langsung jatuh cinta sama lagu ini? Salah satu kunci utamanya, jelas, suara Ariel. Coba deh, lupain dulu suara serak khasnya yang kita kenal sekarang. Waktu itu vokalnya tuh jauh lebih halus. Bahkan ada yang bilang agak cempreng dan ada cengkok Melayunya yang khas banget. Ya, suara anak muda yang masih nyari-nyari bentuk lah. Dan justru ketidaksempurnaan ini yang jadi magicnya. Suara yang masih mentah, yang belum dipoles abis-abisan itu malah kerasa jujur banget. Kerasa dekat dan bikin kita sebagai pendengar langsung klik. Dari segi musiknya juga sama. Ini tuh bener-bener blueprintnya musik pop rock awal 2000-an deh. Melodi gitarnya simpel, tapi nempel di kepala, gebukan drumnya khas, dan formulanya itu loh, yang akhirnya jadi contekan buat ratusan band lain setelahnya. Nah, ngomongin era 2000-an, gak lengkap dong kalau gak ngebahas gayanya. Siap-siap nostalgia ya, soalnya video klip lagu ini tuh bener-bener kayak kapsul waktu. Coba lihat deh, jaket kulit hitam panjang ala film The Matrix. Dan tentu saja, gaya rambut belah tengah yang legendaris itu. Hayo ngaku, siapa di sini yang dulu pernah potong rambut kayak gitu? Gaya ini bener-bener jadi ikon satu generasi kan? Jadi disinilah letak ironi yang keren banget. Suara yang belum mateng, gaya yang kalau kita lihat sekarang mungkin agak gimana gitu ya. Semua ketidaksempurnaan itu malah nyatu dan jadi sesuatu yang sempurna. Betul, lagu ini emang produk zamannya banget. Tapi jangan salah, fondasi yang mereka bangun di sini, energi yang masih mentah, kejujuran dalam musiknya, itu semua jadi cikal bakal sound Noah yang kita kenal jauh lebih matang dan megah sekarang. Terus, nilainya berapa dong? Kalau dilihat dari perannya sebagai gerbang pembuka karir sebuah legenda, lagu ini dapat nilai yang solid banget. Ini bukti nyata kalau dampak itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan teknis semata. Dan ini membuktikan satu hal penting ya. Kadang sebuah mimpi yang sempurna itu justru lahir dari awal yang serba nggak sempurna. Dan justru itulah yang bikin mimpi itu terasa nyata. Dan pada akhirnya bisa mengubah segalanya.